Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sabah, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Terungkap bahwa Megawati pernah mengaku diperiksa oleh kejaksaan. Ditanya apakah dirinya komunis. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengaku pernah menjalani pemeriksaan oleh kejaksaan. Saat itu salah satu putri dari presiden pertama Soekarno itu ditanya apakah dirinya seorang komunis. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan usai mengukuhkan DPP PA GMNI pada Sabtu 26 Maret. Mega menceritakan di awal karir politik dirinya kerap dipantau oleh aparat keamanan. Dia juga pernah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan hingga militer. Waktu di kejaksaan ditanya, "Ibu komunis ya?" ungkap Mega. Saat itu Megawati menjawab dengan balas bertanya. Ia menanyakan bukti kalau dirinya seorang komunis. "Mana buktinya? Itu saja. Kalau saya komunis dari mana?" Diam semua. Sampai saya ditanya, "Itu kan kalau enggak salah ada letkol." Sampai nanyanya gini, "Ibu berani ya?" Lanjutnya, dalam sambutan pada pengukuhan DPP PA GMNI itu, Mega juga menjelaskan alasan dirinya berani melakukan berbagai keputusan saat berpolitik. Mega mengatakan dirinya berani karena merasa yakin dengan apa yang dilakukan, dan keberanian itu timbul dari yang pernah ia jalani di masa lalu. Menurutnya, dirinya berani karena belajar langsung dari Bung Karno bahwa berpolitik adalah dengan mulut. Pelajaran lain yang ia ambil dari ayahnya adalah politik merupakan seni dan bagian dari kehidupan. Kok saya dengar dari bapak saya, politik is art, politik is life. Kita berpolitik dengan mulut, saya bilang kok pakai ditanya-tanya. Orang saya belajarnya juga bahkan dari Bung Karno. Tutur ketua PDIP itu. Megawati juga menambahkan dirinya bukan karena sombong, tapi karena ia memiliki keyakinan. Nah, ini mulut berpolitik. Tahu nggak? Kalian apa berani berhadapan seperti itu? Saya kenapa berani bukan sombong? Karena saya punya keyakinan. Saat di kejaksaan itulah dia menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga malam, sampai akhirnya Mega bertanya apa tujuannya diperiksa begitu lama. Ke Kejaksaan Agung, gedung bundar dan dipanggil dari pagi sampai malam. Sampai saya tanya, sebenarnya kalian ini mau mencari dari saya apa toh? Begitu lanjutnya. Selanjutnya, Megawati juga cerita bahwa dirinya pernah menjalani penelitian khusus atau litsus di Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam. Ketika mau jadi anggota DPR, saya di litsus di Rindam sana. Ditanyai oleh tentara. Tutur Mega. Apa maksud saya menceritakan? Kok Bu Mega sombong banget menceritakan sisi kepribadiannya? No, ini hakikatnya kehidupan yang harus diteruskan kepada anak-anak muda. Menurutnya anak muda hanya gampang membuat perselisihan daripada persatuan. Jika para pemuda tidak bisa berdamai satu sama lain, lanjutnya bagaimana mereka dapat membuat semangat nasionalisme sebagai haluan bangsa. Terlebih kata dia, saat ini masih banyak generasi muda yang terpaku pada egosentrisme kelompok masing-masing. Itu yang saya minta dari dulu kepada GMNI, yang adanya keributan dan sebagainya. Jadi untuk apa kalian masuk organisasi? Saya selalu menanyakannya seperti itu. Pertanyaan yang sama, kata Mega selalu disampaikan pada kader-kader muda PDIP. Mega juga mengingatkan jika ada perselisihan internal, penyelesaiannya agar dikembalikan ke ADART. Kalau kalian membuat keributan padahal kita punya ADART, kalian harus ikuti ADART itu, bukan dengan personal apa yang ingin kalian lakukan. Sekarang saya tanya dengan alumni PA GMNI, sanggupkah kalian menjalankan seperti itu? Kalau sanggup ya silakan maju, kalau nggak sanggup silakan mundur. Gampang aturannya, begitu tambahnya. Saat ini anak-anak muda terbius oleh teori tiga kuda merangkak, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden, dan ini adalah tidak benar. Perangkak yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan, dibasmi. Bukan perangkak yang kedua yang jadi alat, yang diperalat yaitu PKI dibinasakan, dan perangkat yang ketiga adalah pelindung dari PKI itu kemudian juga dijongkeng atau diturunkan dari presiden dengan SP 11 Maret. Apakah betul itu? Nah, sumber sejarah itu mesti adalah rekaman pada waktu peristiwa terjadi. Jadi apakah ada rekam jejak Soeharto yang menuju kepada makar?
kalau dengan tata pemerintah itu kita melihat kok enggak ada. Tapi kalau tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Tapi kalau ada ditemukan ya silahkan aja. Iya. Mengapa? Karena G13 PKI itu adalah mendimensionalkan kabinet. Itu berarti membubarkan pemerintah yang sah. Yang kedua adalah membentuk kekuasaan di mana sih yang akan mengambil alih kekuasaan pemerintah itu tidak dipangkat. Nah itu tidak segera mendapat tanggapan dari pemerintah waktu itu. Telah ditemukan dokumen PKI dengan target mendirikan negara komunis. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, mengaku menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Kemudian menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan isu-isu seolah-olah PKI itu tidak kejam. Masyarakat harus tetap waspada dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti agama dan tetap berjuang untuk NKRI. Begitu kata Dr. Aminuddin Kasdi dalam suatu diskusi kecil di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Menurut peneliti kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 9 Januari 1948 itu, semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis Indonesia. Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada tahun 1957, di mana isinya menyebutkan 3 rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target negara komunis di Indonesia. Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak ada dokumen historisnya. Bahkan dokumen itu merinci 3 tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal. Lalu rumor pun dihembuskan untuk mengaburkan fakta. Ujar penulis tesis Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur tahun 1960-1965. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan, temuan dokumen yang sudah lusuh itu tak terbantahkan. Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu. Mantan aktivis pelajar Islam Indonesia, PII tahun 65, kemudian GP Ansor tahun 68, Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Muhammadiyah itu mengungkapkan, sikap PKI memang menyakitkan. PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan dan banyak lagi. Oleh karena itu, ia juga mengimbau masyarakat agar jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung sejumlah media massa untuk membesarkan PKI guna mengaburkan sejarah. Seperti menunjukkan bahwa orang-orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional. Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang-orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah membenarkan dengan bersumber testimoni. Karena ada sisa-sisa PKI yang bercokol di media. Begitu kata guru besar sejarah UNESA itu. Testimoni itu mungkin saja benar dan ia menilai, namun testimoni itu bersumber dari individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan oleh Cici PKI yang dipimpin oleh DN Aidit itu. Jadi rencana negara komunis Indonesia itu fakta historis. Dalam video wawancara khusus, Profesor Aminuddin Kasdi juga meluruskan propaganda yang beredar menyebut G30 SKPKI merupakan rekayasa dari Soeharto.